Dalam kehidupan sehari-hari, manusia telah melakukan pengelompokan makhluk hidup. Para pedagang di pasar misalnya, telah mengelompokkan buah-buahan berdasarkan jenisnya, seperti kelompok jeruk, apel, salak, mangga, dan semangka. Selanjutnya, setiap jenis buah dikelompokkan lagi, misalnya salak pondo, salak medan, apel malang, dan mangga harum manis. Semua itu dilakukan agar pembeli mudah mengenali dan memilih buah yang diinginkan. Di dalam bidang biologi, para ahli biologi telah berhasil menciptakan sistem pengklasifikasian berdasarkan ciri-ciri yang terdapat pada makhluk hidup. Klasifikasi pada makhluk hidup bertujuan untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup agar dapat dibedakan, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, serta memberi nama makhluk hidup bagi yang belum diketahui. Cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Carolus Linnaeus dikenal sebagai pelopor taksonomi. Berkat jasanya dalam sistem pengklasifikasian makhluk hidup, beliau mendapat julukan sebagai Bapak Taksonomi. Dalam melakukan pengklasifikasian, Carolus Linnaeus terlebih dahulu melakukan identifikasi ciri-ciri suatu makhluk hidup. Seluruh ciri-ciri yang ada, baik berupa anatomi, fisiologi, morfologi, dan tingkah laku, dilakukan pencatatan dan dipelajari. Setelah itu dilanjutkan dengan pengelompokan berdasarkan ciri-ciri yang telah diamati. Makhluk hidup yang mempunyai ciri yang sama dikelompokkan dalam satu kelompok. Misalnya, ayam dapat dikelompokkan dalam satu kelompok dengan burung karena memiliki persamaan, yaitu tubuhnya ditutupi bulu, bernapas dengan paru-paru, berparuh, dan mempunyai 4 ruang jantung. Apabila dalam satu kelompok ditemukan ada perbedaan ciri, maka makhluk hidup tersebut dipisahkan menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Selain melakukan pengklasifikasian, Bapak Carolus Linnaeus juga menyusun sistem tata nama ganda untuk nama ilmiah makhluk hidup yang dikenal dengan nama binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur memiliki beberapa aturan, antara lain menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan, tersusun atas 2 suku kata. Suku kata pertama menunjukkan nama genus, suku kata kedua menunjukkan nama spesies. Suku kata pertama diawali dengan huruf kapital dan diikuti selanjutnya dengan huruf kecil, sedangkan suku kata kedua ditulis dengan huruf kecil semua. Setiap suku kata ditulis secara terpisah, dicetak miring, atau jika ditulis tegak digaris bawahi tiap suku kata. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup terbagi menjadi beberapa tingkatan.
atau yang disebut dengan takson. Makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang paling umum sampai yang paling khusus. Semakin banyak persamaan ciri yang dimiliki antar makhluk hidup, maka semakin dekat hubungan kekerabatannya. Sebaliknya, semakin sedikit persamaan ciri yang dimiliki, maka semakin jauh kekerabatannya. Susunan takson dalam klasifikasi tumbuhan dan hewan ditampilkan dalam gambar berikut ini. Perbedaannya terletak pada takson filum untuk hewan dan takson divisi untuk tumbuhan.